Latar belakang Indonesia mempunyai potensi kehutanan. Kondisi geografis yang berada di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia rumah yang tepat bagi tumbuhnya berbagai jenis flora dan pohon-pohon besar. Pohon-pohon inilah yang menjadi penghasil oksigen terbesar bagi makhluk hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada klasifikasi kehutanan apa aja sih? Nah, untuk klasifikasi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kedua adalah hutan konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang ketiga adalah hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kemudian, kita lanjut ke pembahasan kehutanan cagar alam. Definisi dari cagar alam sendiri adalah wilayah yang dilindungi untuk menjaga keberadaan tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya. Cagar alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang dalam pasal 15 dijelaskan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Emang apa sih yang dilestarikan cagar alam? Cagar alam berdiri untuk melestarikan dan melindungi hewan serta tumbuhan yang ada di hutan. Ada gak ya tantangan dari didirikannya cagar alam? Tantangan utama dalam pengelolaan cagar alam adalah melindungi terhadap gangguan manusia. Yang kedua adalah melindungi kegiatan illegal logging dan perburuan liar dapat merusak ekosistem cagar alam. Adapun upaya perlindungannya, yang pertama patroli hutan dan penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal, pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola hutan dengan bijaksana, dan kerjasama dengan komunitas lokal dan organisasi lingkungan. Potensi hutan Indonesia. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Kayu hutan di Indonesia memiliki tumbuhan yang beraneka ragam, terutama pohon. Lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Untuk yang selanjutnya ada juga non-kayu. Non-kayu, beberapa hasil hutan non-kayu yang bernilai ekonomi adalah madu, buah-buahan, jamur, rotan, sagu, sutra, kapur barus, kemenyan, gambir, kulit pohon, kunderukum, bambu, suaka alam, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada fungsi ekologi. Fungsi ekologi sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Dan untuk selanjutnya adalah sebagai penyeimbang alam. Untuk selanjutnya menyimpan cadangan air, mencegah tanah longsor, mencegah terjadinya erosi, tempat dan rumah berbagai jenis tanaman dan binatang, dan untuk mengatur iklim. Untuk yang terakhir adalah mencegah terjadinya banjir. Kehutanan di Indonesia. Untuk yang terakhir adalah fungsi sosial, menjadi tempat wisata, sarana hutan edukasi, bakau, riset dan hutan musim, penelitian, dan juga sarana olahraga.